Shalom, salam jumpa dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Kita datang kepada seri pelajaran Alkitab yang membahas secara khusus 10 perintah Allah. Dan hari ini kita sampai kepada bagian yang kedua. Pada bagian pertama, kita sudah melihat dengan sangat jelas bahwa kita bisa mengilahkan segala sesuatu yang bisa menggantikan posisi Allah dalam kehidupan kita ini. Kita dapat menjauh dari Allah karena kita lebih mencintai apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, yang sesungguhnya adalah berasal dari Allah. Itulah sebabnya pelajaran pertama menekankan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa maksudnya? Allah ingin kita menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan yang sumber segala berkat. Seperti Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Jika kita mencari Tuhan dan kebenarannya terlebih dahulu, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita tidak boleh terbalik. Walaupun dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita ini sering kali terbalik. Kita mengutamakan berkat dan menomorduakan sumber berkat. Kita mengutamakan materi dan kita menomorduakan, bahkan seringkali melupakan Dia yang pemberi materi. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mempelajari perintah yang kedua. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat sebagai pendahuluan. Ini adalah sebuah patung yang sangat tinggi dan sangat besar yang menjadi ikon negara Brasil. Ya. Ini namanya adalah patung Kristus Penebus atau Cristo Redentor di Brasil. Nah, saudara sekalian, ukuran dari patung ini tinggi keseluruhannya 47 meter. Tinggi patungnya sendiri 38 meter dan landasannya tingginya 9 meter. Jadi total semuanya 47 meter. Yang menarik, ini dibangun di atas bukit. Sehingga dari lokasi ini, kita bisa melihat seluruh kota Rio de Janeiro di Brasil. Ini menjadi ikon Brasil. Banyak orang berkunjung ke tempat ini untuk melihat betapa megah dan indahnya patung Kristus Penebus ini. Patung ini dibuat selama 9 tahun. Cukup lama. Dari tahun 1922 sampai 1931. Desainnya dirancang oleh Heitor da Silva. Kemudian dipahat oleh Paul Landowski dan strukturnya dibuat oleh Albert Caquot. Mereka adalah nama-nama terkenal di Brasil yang dilibatkan dalam pembuatan ikon Brasil ini. Saudara tahu biayanya? Biayanya pada saat itu ya 250.000 US dollar. Kalau sekarang sekitar 3,5 juta US dollar. Jadi cukup mahal sehingga menjadi benar-benar kebanggaan kota tersebut. Nah, bagi kita orang Indonesia, terutama Indonesia bagian timur, kita sangat mengenal monumen Yesus Memberkati. Patung Yesus Memberkati ini ada di kota Manado, ya, dan menjadi ikon Manado. Tingginya 50 meter, jadi cukup tinggi sehingga dari lokasi ini pun dapat melihat kota yang sangat indah. Perancangnya adalah seorang tokoh terkenal di Indonesia, yaitu Insinyur Ciputra. Biayanya pada waktu itu 5 miliar. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan sekarang. Patung Kristus Penebus di Brasil, patung Yesus di kota Manado. Ini menjadi ikon dan kebanggaan kota, menjadi objek wisata rohani. Semuanya positif, semuanya berdampak baik. Patung-patung ini juga menjadikan kota itu semakin indah dan terkenal.
Tidak hanya terkenal di negara itu, tetapi terkenal di seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, patung-patung ini memperjelas identitas penduduk kota itu sebagai orang Kristen tentunya. Tetapi jangan lupa, ada sisi negatifnya. Apa itu? Patung Kristus bisa menjadikan Allah yang Maha Kasih cemburu. Loh, kok bisa? Ini kan barang mati. Ini kan buatan manusia. Ini kan memperindah kota. Kenapa bisa menjadikan Allah yang Maha Kasih cemburu? Saudara sekalian, patung-patung ini bisa menjadikan Allah yang Maha Kasih tidak hanya cemburu, tetapi dia tidak berkenan dan bahkan menjadi marah. Apa yang terjadi? Allah akan menjadi cemburu. Allah akan menjadi tidak berkenan. Allah akan menjadi marah jika umatnya menyembah patung-patung tersebut. Kalau tidak, semuanya positif. Tetapi ketika gambaran dari Yesus ini disembah, maka Allah cemburu, maka Allah tidak berkenan, maka Allah bahkan menjadi marah. Baik, kita akan membaca Keluaran 20 ayat yang keempat. Keluaran 20 ayat 4 dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Apa yang kita dapat dari perintah Allah yang kedua ini? Jangan membuat bagimu patung. Mari kita lihat selanjutnya. Saudara sekalian, patung dari bahasa aslinya yaitu pesel, yang berarti image, gambaran dari sesuatu. Bisa berupa patung pahatan, ataupun lukisan atau gambar. Jadi, kata pesel ini tidak terbatas kepada patung, tetapi image, ya, gambaran sesuatu, baik berupa patung, pahatan, atau bahkan lukisan. Sekarang kita tahu ya, gambaran dari segala sesuatu yang di langit, di atas, yang di bumi di bawah, bahkan yang di bawah bumi. Nah, sekarang, saudara sekalian, yang menjadi masalah adalah bukan patungnya, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Kita lihat, jangan membuat patung untuk disembah. Patung apa? Apa saja, menyerupai apa saja. Kalau itu disembah, akan membuat Allah cemburu, akan membuat Allah marah. Nah, saudara sekalian, kalau begitu, bolehkah kita membuat patung? Boleh, karena untuk keindahan satu ikon kota, ya, tetapi ketika itu disembah, itu yang menjadi pelanggaran terhadap perintah yang kedua. Bolehkah di rumah saya dipasang lukisan besar-besar, memenuhi dinding ruangan tamu? Boleh, tidak ada masalah. Ketika gambar itu disembah, itu yang akan menjadi pelanggaran terhadap perintah yang kedua atau hukum yang kedua dari 10 hukum yang membuat Allah cemburu, yang membuat Allah bahkan marah. Saudara sekalian, kita lihat, dikatakan jika kita sujud menyembah kepada patung atau image tadi, atau gambar tadi, atau beribadah, maka kita menjadi orang-orang yang termasuk membenci Allah. Kita termasuk orang-orang yang dalam golongan tidak mengasihi Allah, bahkan tidak menghormati Allah. Saudara sekalian, menyembah patung berarti membenci Tuhan. Oleh karena itu, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melihat lebih dalam lagi. Apa maksud dari perintah yang kedua ini? Yang pertama, berhubungan dengan perintah pertama. Jadi perintah kedua ini berhubungan dengan perintah yang pertama. Apa tadi perintah yang pertama?
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hubungannya apa sekarang? Tidak ada yang patut disembah selain Tuhan. Manusia saja tidak patut disembah, apalagi patung atau gambar. Sesuatu yang tidak punya kuasa. Dan itu adalah buatan manusia. Yang kedua, kita tidak boleh menggambarkan Allah dengan apapun dan menyembah gambaran tentang Allah itu. Patung kan buatan manusia. Kalau kita menyembah patung yang kita buat sendiri, berarti kita benar-benar menghina Allah, tidak mengakui keberadaan Allah. Yang kedua, memang Allah tidak dapat digambarkan dengan apapun. Ketika kita membuat sesuatu dan kita nyatakan Allah itu seperti gambaran ini, Allah itu seperti patung ini, maka pada saat itu kita termasuk golongan orang-orang yang membenci Allah. Kenapa? Saudara sekalian, yang pertama, tidak ada yang dapat menggambarkan tentang Allah. Kenapa? Karena Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan orang yang beribadah kepadanya adalah beribadah dalam hal rohani. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menggambarkan sesuatu yang sifatnya roh? Bagaimana kita bisa melukiskan, bahkan membentuknya dalam sebuah patung? Kalau Allah itu tidak kelihatan, kalau Allah itu tidak ada wujudnya. Jadi, kita tidak dapat menggambarkan tentang Allah dalam bentuk fisik. Yang kedua, patung atau gambar, ya, dalam hal ini gambaran tentang Allah, adalah karya manusia. Manusia berkuasa atas karyanya. Kalau kita menyembah karya manusia, berarti kita sedang menurunkan derajat kita. Menyembah apa yang dibuat oleh manusia. Dengan kata lain, di waktu yang sama, kita sedang menganggap manusia adalah sang cipta. Dan yang ketiga, membuat patung atau gambaran tentang Allah, menempatkan Allah lebih rendah dari manusia. Itulah sebabnya perintah Allah dengan jelas mengatakan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun untuk disembah. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta kita, lebih tinggi dan lebih mulia dari apapun. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan tentang dia. Tidak ada lukisan atau gambar yang dapat kita tuangkan siapa dia. Dan tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang dapat melukiskan dengan tepat tentang Allah yang Maha Kuasa itu. Saudara sekalian, itulah sebabnya dikatakan dalam ayat ini, Allah adalah Allah yang cemburu. Kenapa? Karena dia dianggap lebih rendah dari manusia. Allah adalah Allah yang cemburu karena dia disamakan dengan karya manusia. Kata cemburu itu berasal dari kata Ibrani kama, ya, jealous dalam bahasa Inggris, dan artinya adalah menuntut hubungan yang total. Tidak ada toleransi bagi yang lain. Kalau dalam bahasa kita, aku tidak mau disamakan dengan apapun. Itulah makna dari Allah yang cemburu. Allah tidak mau disamakan dengan apapun, apalagi hanya dengan karya manusia. Saudara sekalian yang terkasih, kita akan melihat perbandingan antara cemburu Allah dan cemburu manusia. Cemburu Allah itu dari kata kana yang berarti jealous dalam arti kasih, tidak mau kehilangan, tidak mau diduakan, tidak mau dibandingkan dengan yang lain. Itulah kana, jealous tetapi dalam tanda kutip kasih. Maknanya adalah Allah menjadi sedih ketika kita menyamakan atau menggambarkan dengan sesuatu. Kenapa? Karena Allah lebih dari apapun. Mengapa Allah jealous dalam arti love, dalam arti kasih? Karena Allah mau manusia hanya menjadi miliknya agar Allah juga dapat menyelamatkan manusia. Jadi, kasih agape ini adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah.
Kita lihat sekarang, kecemburuan Allah adalah untuk menyelamatkan kita. Kecemburuan Allah adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Bagaimana dengan manusia? Cemburu manusia itu dari bahasa Yunani atau Greka, yaitu zelo, yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, jealous, tapi dalam arti envy. Kita lihat, kalau kana, jealous dalam arti love, kasih, tetapi kalau zelo, itu jealous dalam arti envy, untuk kepentingan diri sendiri. Manusia menjadi marah, manusia menjadi iri hati ketika membandingkan diri dengan orang lain yang lebih baik dari mereka. Inilah envy, inilah jealous atau zelo. Kita menjadi marah ketika orang lain lebih baik dari kita. Kita menjadi iri hati ketika melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Inilah kecemburuan manusia. Kita lihat bedanya dengan kana atau jealous dalam arti love. Allah ingin dia yang terutama. Tidak ada yang lebih dari Tuhan. Tapi saudara sekalian, kita lihat selanjutnya. Zelo, manusia mau seseorang hanya menjadi miliknya saja. Tetapi ini untuk kebahagiaan diri sendiri. Itulah envy, mementingkan diri. Bedanya adalah cemburu Allah untuk kepentingan manusia, untuk menyelamatkan manusia. Tetapi zelo atau envy adalah manusia mau seseorang menjadi miliknya, tetapi untuk kebahagiaan diri sendiri. Tidak peduli apakah orang lain bahagia atau tidak. Yang penting saya bahagia. Kita lihat perbedaannya sangat-sangat jauh. Demikian juga ketika Allah mengatakan, Allah adalah Allah yang cemburu, yang tidak mau disamakan dengan Allah yang lain. Karena Allah mengasihi kita, karena Allah ingin menyelamatkan kita, karena Allah ingin menjadi milik kita untuk kepentingan kita. Sekarang, saudara sekalian, di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Inilah kana, cemburu ilahi, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Untuk membawa kita jemaat menjadi suci, layak untuk kehidupan kekal bersama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, kita kembali ke Keluaran 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung, menyembah patung, atau menyembah gambar Allah, atau gambar Yesus. Kan ini rohani, Pak Pendeta. Kalau tadi menyembah patung yang lain, is okay. Ini kan gambar rohani, patung Yesus. Yang pertama, dengan menyembah patung Yesus, berarti menyamakan Allah atau Yesus dengan benda mati. Walaupun patungnya patung tokoh rohani, tetapi tetap tidak boleh disembah. Yang kedua, dengan menyembah patung atau gambar Yesus, maka kita tidak beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ingat, Allah yang hidup tadi adalah Allah roh yang tidak dapat dilihat, bahkan tidak dapat digambarkan. Dan itu adalah pilihan. Kita mau memilih menyembah yang tidak kelihatan sesuai perintah Allah, atau menyembah yang kelihatan. Itu adalah pilihan kita. Saudara sekalian, yang ketiga, menyembah patung dan gambaran Yesus. Ketika kita melakukannya, Tuhan tidak bertanggung jawab lagi kepada keselamatan kita. Kenapa? Karena kita sudah memilih. Dan ketika kita memilih menyembah patung Yesus atau patung apapun, kita sedang masuk kepada golongan orang-orang yang membenci Sang Pencipta. Mari kita membaca Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa, dialah yang akan mati. Anak tidak harus menanggung akibat dari kesalahan ayahnya. Sebaliknya, ayah pun tidak harus menanggung akibat dari dosa-dosa anaknya. Tapi mengapa ketika berhubungan dengan perintah yang kedua, larangan menyembah patung, Allah mengatakan, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Mengapa demikian? Apakah ayat ini bertentangan? Di satu pihak, Yeskiel 18 ayat 20,
Allah tidak akan menanggungkan dosa orang tua kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Tetapi di satu sisi, di Keluaran pasal 20 ayat 4 dan ayat 5, justru dikatakan Allah akan membalaskan kesalahan orang tua yang menyembah patung. Apa maksudnya? Kata membalas berasal dari kata bahasa Ibrani, yaitu pakat, yaitu hukuman, tetapi juga kepedulian tentang, ya, tetapi juga memperhatikan tentang. Kalau itu apa maksudnya ini pakat dalam bahasa Ibrani? Dosa orang tua ternyata berdasarkan kata pakat, berdasarkan Keluaran 20 ayat yang kelima, dosa orang tua berimbas pada kehidupan anak dan keturunannya. Apa maksudnya? Saudara sekalian, kita lihat contoh Daud. Daud melakukan dosa yang sangat besar dalam kehidupannya. Apa itu? Dengan merekayasa suatu hal yang luar biasa, dia merebut istri Uria. Dan ini adalah meniru kehidupan penyembah berhala yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itulah yang dilakukan Daud untuk merebut istri Uria. Dia merelakan kematian Uria, salah seorang kepercayaannya. Sekarang kita lihat apa maksud dosa orang tua berimbas kepada kehidupan anak dan keturunannya. Keturunan Daud adalah Salomo. Apa yang terjadi kepada Salomo? Salomo meniru apa yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana caranya? Dalam kehidupan Salomo, dia tidak hanya beristri satu atau dua atau tiga, tetapi beristri 700 dan gundiknya 300. Ada 1000 wanita dalam kehidupan Salomo. Dan ini dia, Salomo mengizinkan istri-istrinya menyembah berhala. Apa yang dilakukan Daud, yang menjadi karakter Daud, mempengaruhi kehidupan Salomo. Cara berpikir Daud ada pada anaknya. Sekarang, bagaimana dengan keturunan Salomo? Raja-raja Yehuda. Apakah prinsip Allah membalaskan kesalahan orang tua yang menyembah berhala kepada kehidupan anak-anaknya? Mari kita lihat. 60% Raja Yehuda, keturunan Salomo, juga mewarisi dosa yang sama. Apa itu? Menyembah berhala. Kesalahan orang tua yang dilihat oleh anak-anak, yang diperhatikan dan dipelajari oleh anak-anak, tidak hanya masalah wanita, 1000 wanita dalam hidupnya. Tetapi yang menjadi masalah utama adalah mengizinkan istri-istrinya menyembah berhala. Celakanya, keturunan Salomo, 60% Raja Yehuda menyembah berhala. Raja Uzia melawan Tuhan dengan cara apa? Membakar ukupan yang bukan tugasnya di bait Allah. Ketika ibadah kepada berhala menjadi bagian hidup orang tua, maka keturunannya juga bisa terpengaruh, tidak menghormati ibadah kepada Allah. Raja Uzia melawan Tuhan dengan terang-terangan. Caranya membakar ukupan yang bukan tugasnya di bait Allah. Karena bait Allah adalah tugas imam-imam, orang-orang Lewi yang melayani. Sekarang kita lihat selanjutnya. Bagaimana dengan Yotam? Yotam melakukan yang benar. Nah, ini dia, melakukan sesuatu yang benar. Tetapi dia tidak pernah masuk bait Allah. Kita lihat nenek moyangnya melakukan yang bukan tugasnya di bait Allah. Satu pelanggaran besar. Sekarang bagaimana dengan Yotam, keturunannya? Tidak pernah masuk dalam bait Allah. Kemudian, mari kita lihat lagi. Raja Ahaz. Raja Ahaz justru hancurkan, perkakas bait Allah dan menyembah berhala. Kembali kepada kebiasaan nenek moyangnya yang diawali oleh Daud, mengambil istri orang lain yang merupakan kebiasaan para penyembah berhala. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, anak meneladani orang tua dan itu akan berlipat ganda. Ya, mungkin contohnya satu, tapi akan dikembangkan dengan berlipat ganda dosa-dosa yang dilakukan oleh
Saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan dengan jelas katakan, jangan membuat patung untuk disembah. Kenapa? Ketika kita menyembah patung, maka keturunan kita akan tidak menghargai rumah Allah, tidak menghargai Allah, dan kemungkinan untuk melakukan pelanggaran berlipat ganda terbuka sangat lebar. Saudara sekalian, kalau kita tidak taat pada perintah Tuhan, keturunan kita juga tidak taat kepada Tuhan. Kemungkinan itu sangat besar untuk menyembah Allah lain, untuk menggunakan patung, gambar sebagai sarana ibadah. Keturunan kita, mereka juga bisa dengan mudah menyebut nama Allah tanpa hormat. Kenapa? Karena kita memberi teladan, tidak menghormati Tuhan Allah. Mereka juga akan bisa tidak memelihara sabat. Kenapa? Kita memberi teladan, tidak menghormati Allah. Anak-anak kita, jangan kita harapkan dapat memelihara hari sabat dengan baik. Kita adalah model atau teladan. Ketika kita tidak menghormati orang tua, anak-anak kita pun tidak akan menghormati kita ketika kita tua. Ketika kita sebagai orang tua melakukan perzinahan, anak-anak akan menganggap perzinahan bukan sebagai dosa, tetapi sesuatu yang biasa dalam kehidupan di dunia ini. Ketika sebagai orang tua terbiasa mencuri waktu, korupsi, atau apapun, anak-anak kita akan meneladani dan menjadikan praktek-praktek itu bukan suatu dosa. Ketika orang tua tidak mentaati perintah Allah dengan sering berdusta, anak-anak kita akan mewarisi karakter pendusta yang lebih lihai dari kita. Ketika sebagai orang tua tidak taat perintah Tuhan, mengingini milik orang lain, merampas milik orang lain, anak-anak kita akan meneladani dan akan lebih ahli dalam mengingini milik orang lain. Saudara sekalian, tidak hanya dalam penyembahan berhala, dalam setiap praktek kehidupan kita, kita adalah teladan. Dan anak-anak kita akan mewarisi dengan berlipat ganda. Bukankah satu hal yang sangat berbahaya? Bukankah satu hal yang sangat mengerikan? Ketika keturunan kita melihat teladan yang tidak baik. Saudara sekalian, walaupun akibat dari menyembah berhala sangat mengerikan, yaitu apa tadi? Dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, Tuhan tidak bertanggung jawab lagi atas keselamatan. Mengapa? Di ayat tadi dikatakan bahwa ketika seorang mengambil keputusan memilih menyembah berhala, maka kita termasuk golongan orang-orang yang membenci Tuhan. Dan ketika kita masuk kepada orang yang membenci Tuhan, maka Tuhan tidak bertanggung jawab atas keselamatan kita lagi. Itu adalah sebuah pilihan. Walaupun akibat penyembahan berhala sangat mengerikan, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia tidak pernah berubah. Dia sangat mengasihi kita. Saudara sekalian, banyak orang berdalih, ini kan patung Yesus, bukan patung binatang, bukan patung burung, sesuatu yang rohani. Dalam Kolose 2:9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, maka kita tidak layak menggambarkan Dia dengan apapun di dunia ini. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, dan tidak ada kata yang dapat menggambarkan tentang Allah. Tidak ada apapun yang sanggup melukiskan tentang Allah. Jadi dalih ini tidak berlaku. Banyak orang berdalih, kami tidak menyembah patung. Patung ini hanya sebagai sarana agar memudahkan membayangkan Tuhan dalam ibadah. Tapi saudara sekalian, apakah dalih ini dapat diterima? Artinya, menyembah patung sama dengan membayangkan menyembah Tuhan. Persembahan yang kita berikan kepada patung itu, akhirnya kita anggap sebagai apa? Persembahan kepada Tuhan. Melihat patung atau melihat gambar Yesus sedang membayangkan Tuhan Yesus itu sendiri. Bahkan saat berdoa di depan patung atau gambar, kita merasa seakan-akan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dalih ini pun tidak cocok dengan apa yang dimaksud Tuhan dalam perintah yang kedua. Tuhan tidak mau disamakan atau digambarkan dengan apapun
apalagi itu ciptaan kita. Digambarkan dengan ciptaan Dia saja, Allah tidak mau. Apalagi digambarkan dengan ciptaan kita, karya kita. Disamakan dengan matahari yang merupakan karyanya saja, Allah tidak mau. Apalagi kita samakan Dia, kita gambarkan Dia dengan karya tangan kita, manusia yang penuh dosa ini. Saudara sekalian, ketika seorang wanita berkata, "Aku hanya mencintai kamu, tidak ada pria lain di hatiku," itu sangat bagus. Tetapi ketika kalimat berikutnya, "Saat aku berbincang dengan pria ini, aku melihat dirimu," ini sudah masalah besar. Apalagi dengan pernyataan berikutnya, "Saat aku bergandeng tangan dengan pria ini, aku merasa bergandeng tangan denganmu." Masalahnya sudah semakin besar lagi. Kalau pernyataannya disambung lagi, "Saat aku makan dengan pria ini, aku merasa makan denganmu. Saat aku mencium pria ini, aku merasa mencium engkau." Bagaimana sikap kita? Apakah kita diam dan kita katakan, "Oh, terima kasih, berarti engkau mencintai aku seperti itu"? Apa yang kita pikirkan dengan wanita ini? Dia sudah tidak setia. Dia sudah punya pria lain. Walaupun ketika dia melakukan apapun dengan pria itu, dia membayangkan suaminya. Apakah seperti itu dibenarkan? Saya kira kita sebagai suami tidak mau. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga ketika manusia mengatakan, "Aku hanya mencintai dan menyembah Allah." Saat aku sedang berbicara di depan patung, aku membayangkan Tuhan. Saat aku mempersembahkan persembahan di depan patung Yesus, di depan patung Tuhan, aku merasa sedang mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Saat aku beribadah kepada patung ini, aku merasa seakan-akan beribadah kepada Tuhan. Saat aku sedang menyanyi di depan patung, saat aku sedang sujud di depan patung, aku merasa seolah-olah ada di depan Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan ketika kita melakukan hal seperti itu? Demikian juga Allah. Ketika Dia disamakan dengan ciptaan, bahkan disamakan dengan karya manusia, Dia cemburu, Dia marah, Dia ingin kita kembali kepada jalur yang benar. Hanya mengasihi Dia saja dan hanya beribadah kepadanya. Kenapa? Karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Patung apapun tidak dapat menyelamatkan. Jadi jangan menurunkan derajat Allah dengan menggambarkan Dia dengan sesuatu yang kita buat dengan imajinasi kita. Saudara sekalian, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Menyembah tidak hanya cukup kesungguh-sungguhan. Menyembah tidak hanya cukup dengan semangat atau ketulusan. Kenapa? Karena masih diperlukan kebenaran. Masih diperlukan cara yang benar untuk menyembah. Motifnya benar, caranya salah, tidak sesuai dengan firman-Nya, tidak akan sampai kepada Tuhan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak memerlukan image, patung, atau gambar untuk mewakili Tuhan untuk disembah. Kita bisa langsung beribadah kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Allah tidak perlu gambaran untuk menyatakan dirinya. Allah bisa menyatakan dirinya. Kita bisa berbicara langsung kepada Tuhan dalam doa. Tidak perlu melalui image, patung, atau gambar. Saudara sekalian, Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Jangan memperkecil kemahakuasaannya. Jangan memperkerdil kehebatan Allah. Dia dapat melakukan apapun. Sedangkan image, patung, atau gambar tidak dapat melakukan apapun. Bahkan itu semua adalah benda mati. Dibandingkan atau digambarkan dengan makhluk hidup saja, Allah tidak mau. Apalagi kita gambarkan Dia dengan benda mati. Allah tidak berkenan. Saudaraku sekalian,
yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah berlaku bagi Daud yang telah merebut istri Uria, yang meniru kehidupan penyembah berhala. Kasih Allah itu berlaku bagi Salomo, yang telah melakukan penyembahan berhala dari berhala-berhala istri-istrinya. Kasih Allah itu berlaku bagi raja-raja Yehuda yang juga menyembah berhala. Dalam Keluaran 26 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita mungkin tidak lebih baik dari Daud, tidak lebih baik dari Salomo, tidak lebih baik dari raja-raja Yehuda. Kita mungkin lebih parah dalam menyembah berhala. Kasih Allah yang berlaku bagi Daud, Salomo, dan semua raja Yehuda juga berlaku bagi kita. Jika kita berpegang pada perintah-perintahnya. Caranya bagaimana? Jangan ada Allah lain di hadapanku, perintah pertama. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Saudara sekalian, penyembah berhala tidak akan masuk surga. Tetapi di surga akan ada banyak mantan-mantan penyembah berhala. Jika dalam kehidupan kita selama ini, mungkin kita telah menduakan Allah, mungkin kita telah merendahkan derajat Allah, mungkin kita berusaha menggambarkan Allah dengan gambaran kita sendiri. Ingat, kita segera bertobat. Mari kita turuti perintahnya. Jangan menyembah patung, menyerupai apapun, termasuk patung menyerupai Yesus. Jangan disembah atau beribadah kepadanya. Kenapa? Penyembah berhala tidak akan masuk surga. Tetapi, saudara sekalian, di surga akan banyak mantan-mantan penyembah berhala. Saya dan saudara disediakan tempat untuk kehidupan kekal jika kita berpegang pada perintah-perintahnya. Perintah-perintah Allah itu diberikan sebagai bukti kasih. Ingat, perintah-perintah Allah itu memang tidak menyelamatkan, tetapi menolong kita untuk berdiri teguh dalam kebenaran, tetapi menolong kita untuk tetap selamat sampai kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati.